Audio Jungle. Halo teman-teman, kembali lagi di dapur Mama Teta. Di video kali ini Mama Teta mau buat killer soft bread. Kenapa namanya killer soft bread? Karena ini teksturnya super halus dan terasa lembut banget di mulut. Yuk kita lihat bahan-bahannya dan cara pembuatannya ya. Ini bahan yang aku siapkan, ada 250 gram tepung protein tinggi, ini aku pakai tepung cakra, 60 gram gula pasir, 145 ml air, 45 gram margarin cair, 6 gram ragi instan, dan 3 gram garam. Sekarang kita ke cara pembuatannya ya. Pertama, siapkan tepung terigu di dalam wadah kering, campurkan dengan gula pasir. Kemudian tambahkan ragi instan dan garam. Yang pertama kali kita masukkan bahan keringnya terlebih dahulu ya. Lalu ini aku aduk rata menggunakan spatula. Kali ini aku nggak uleni pakai tangan, aku mau aduk aja pakai spatula. Kemudian aku tuangkan air dan aduk kembali sampai seluruh adonan tercampur dengan rata ya. Setelah sudah tercampur rata, ini aku tambahin margarin yang sudah dicairkan. Kenapa margarinnya aku cairin? Karena ini aku aduknya pakai spatula biar lebih gampang ya. Lalu kita aduk-aduk kembali. Ini kurang lebih aku akan aduk sampai 25 menit sampai adonannya itu benar-benar kalis ya. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Kemudian sebelum aku bulatkan adonannya, ini aku mau campurkan dulu toppingnya karena nanti aku akan olesin di bagian adonannya. Ini aku campurkan margarin dan gula halusnya. Gula halusnya sebelumnya boleh disaring terlebih dahulu ya, supaya lebih gampang proses mengaduknya. Nah, ini sekarang aku aduk sampai semuanya tercampur rata. Kemudian sisihkan terlebih dahulu ya. Lalu aku siapkan loyang, ini ukurannya 18 cm. Kita olesi dengan margarin di bagian seluruh permukaannya ya. Lalu kembali lagi ke adonan rotinya, ini aku udah pindahkan ke alas yang aku taburi dengan tepung terigu. Ini aku akan bagi menjadi 16 bagian. Kita bagi 4 terlebih dahulu, lalu satu adonannya kita bagi menjadi 4 lagi. Totalnya jadi 16 bagian ya. Lalu kita bulatkan seperti ini seluruh adonannya. Lakukan sampai adonannya habis ya. Setelah semua sudah selesai dibulatkan, sekarang aku mau pipihkan memakai rolling pin. Ini kita taburi dengan tepung terigu aja ya sedikit supaya tidak menempel di bagian rolling pinnya. Lalu ini kita rolling ke atas dan ke bawah. Kita balik lagi, lalu ke atas lagi dan ke bawah lagi. Kita akan lipat membentuk setengah lingkaran ya. Sampai dia pipih seperti ini, lalu kita lipat. Nah, nanti bentuknya menjadi seperti ini ya, teman-teman. Kita lakukan sampai seluruh adonannya habis. Kemudian, aku olesi dengan topping yang sudah tadi aku campurkan, yaitu margarin dan gula halus. Lalu kita olesi topping hanya di bagian satu sisi saja ya, seperti ini. Setelah selesai, ini aku mau susun. Kalian boleh susun langsung di loyang, tapi supaya gampang aku mau susun dulu di sini. Tapi kalian susunnya nggak usah tinggi-tinggi ya, 3-5 saja. Setelah kita susun, kita bisa rapikan dengan tangan seperti ini, agar bentuknya nanti sama rata ya teman-teman. Nah, ini sudah aku susun 5, sekarang aku masukkan ke dalam loyangnya. Yang bagian melengkung itu kita taruh di bagian bawah ya. Ini aku taruh di bagian yang paling depan terlebih dahulu ya. Nah, ini kita ratakan seperti ini. Setelah sudah selesai, semuanya kita masukkan. Kita ratakan kembali dengan tangan. Nah, seperti ini. Lalu, adonannya ini akan kita istirahatkan selama 1 jam ya. Kita tutup rapat. Adonan ini hanya butuh 1 kali proofing saja ya.
Nah, ini sudah mengembang seperti ini. Ini aku olesi dengan sisa margarin cair yang tadi. Cuman sedikit aja ya teman-teman, supaya nanti bagus di bagian atasnya. Lalu setelah selesai, ini aku mau oven. Ovennya sudah dipanaskan terlebih dahulu ya sebelumnya, 10 menit. Kita oven pertama 20 menit dengan api bawah saja, dengan suhu 190 derajat ya. Lalu setelah itu kita oven lagi 5 menit dengan api atas bawah, itu 150 derajat saja untuk bagian atasnya supaya bagus hasilnya. Nah, ini sudah jadi. Wow, ini lembut banget ya. Tuh, kalian bisa lihat empuk banget rotinya. Nah, ini kita buka lagi. Serat-seratnya itu panjang-panjang ya. Jadi enak banget, tinggal kalian berikan topping, itu udah cocok banget untuk sarapan setiap hari. Nah, ini sekarang aku mau kasih topping dulu ya, aku belah bagian tengahnya. Pasti kalian nanya, apa enak roti nggak pakai telur dan nggak pakai susu juga adonannya? Enak kok, kalian bisa cobain ya. Apalagi ditambah topping seperti ini. Wah, itu nagih banget buat sarapan tiap hari. Bahannya simple dan nggak susah bikinnya. Nah, sekarang udah dikasih topping, ini aku mau cobain ya. Rasanya lembut banget di mulut, dikasih topping ini tuh cocok banget, lumer semuanya. Jangan lupa like dan share videonya ya teman-teman. Terima kasih.